Bila kami tidak hanya menyanyikan lagu ini, tapi kami mengimani dalam hati kami. Amin. Dan kami menyadari bahwa hanya waktu-Mu yang terbaik. Engkau yang punya rencana, segala sesuatu yang indah. Rancangan-Mu, rancangan yang sempurna dalam hidup kami yang mengasihi Engkau. Meskipun kami menghadapi banyak tantangan, cobaan, dan rintangan dalam kehidupan kami, tapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Selamanya Engkau baik dan selamanya Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh ada siang hari di tempat ini. Kami boleh duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh ada di tengah-tengah hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya itu semua hanya karena kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih berbicara pada kami pagi hari ini, sebab kami siap untuk mendengar. Sampaikan seluruh isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, sekali lagi shalom. Selamat pagi menjelang siang. Saudaraku, judul dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Keep It Simple, ya, atau melakukan segala sesuatu sesederhana mungkin. Nah, nanti kita akan lihat kaitannya dengan tema gereja kita bulan ini, Authorized to Influence, oke? Saudaraku, seringkali kita beranggapan kalau segala sesuatu, kalau tadi saya sharing di ibadah pagi, kalau orang ngomongnya bisa ya kan dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti gitu kan, dia terlihat lebih hebat gitu kan. Jadi banyak hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita merasa kalau nggak dibikin ribet itu kayaknya kok nggak menarik, nggak seru. Ya kan? Ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa bikin sangat simple, tapi ternyata nature kita sebagai manusia memang sukanya yang sedikit ribet. Yang seperti saya bilang tadi, kalau nggak ribet kayaknya nggak seru. Mungkin saya bisa kasih contoh sederhana, saudara. Kalau biasanya misalnya saya dan istri saya kita mau pergi ke satu acara, ya biasanya istri saya tanya sama saya, yang ini baju bagusan yang mana? Yang krem atau yang putih? Ya kan? Nah, karena saya suka warna krem, ya saya tentu jawab, saya suka warna krem, kayaknya yang krem lebih bagus. Nah, sudah tahu kalau istri saya tanya krem atau putih dan saya jawab krem, sudah kira-kira bisa ngerti? Nanti yang dipilih dan pakai istri saya warna? Ternyata banyak yang punya pengalaman yang sama dengan saya. Bapak-bapak, suami-suami. Itu ada bapak yang senggol istrinya itu kamu itu. Itu baru bajunya kan. Nanti belum tasnya, aksesoris dan sebagainya. Dan juga sampai ke sepatunya. Kalau sepatunya enakan mana? Sepatunya enak yang pakai heels atau yang flat? Sebenarnya kalau saya ditanya gitu, saya sudah tahu nanti endingnya kemana. Apapun yang saya suka, biasanya sudah. Tapi bagaimanapun juga saya harus tunduk pada hukum pernikahan. Istri tunduk pada suami dan suami mengasihi istrinya tanpa syarat, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi karena saya mengasihi istri saya, jadi saya harus menjawab kan. Meskipun saya sudah tahu larinya kemana. Jadi istri saya tanya heels atau flat. Saya bilang kayaknya bagusan yang heels. Karena udah putih ya kan. Dress kayaknya bagusan yang heels. Dan saudara tahu biasanya yang dipilih apa saudara? Iya betul yang flat. Makanya. Nah setelah itu saya tanya, ya kayaknya lebih cocok yang flat. Karena nanti jalannya jauh. Ya ampun, kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalau ngomong dari tadi saya juga bisa bilang, kayaknya lebih cocok yang flat. Nah biasanya istri saya untuk memperkuat itu kan keputusannya, dia tanya sama anak saya. Dia panggil, nyonya sini nyo. Cocok kan yang mana? Yang heels atau yang flat? Nah kalau anak saya kan dia nggak perlu tunduk pada hukum pernikahan. Dia bilang, udahlah mami aja yang pilih. Mami tahu yang terbaik buat mami. Sudah mami aja yang pilih. Saya bisa kasih kode. Tadi Dedi pilih yang heels. Dedi ya. Nah dia udah tahu. Berarti dia harus pilih kebalikannya supaya selaras dengan maminya. Jadi dia pilih kayaknya lebih cocok yang flat. Nah iya benar juga kan. Cocok yang flat. Jadi pakai yang cocok. Begitulah saudara. Jadi kita tahu bahwa wanita ini adalah spesial dan unik. Makanya kita harus mengasihi istri kita dengan sepenuh hati. Para istri yang setuju boleh katakan,
Amin. Loh betul loh saudara, spesial dan unik. Penciptaan manusia kalau cowok kan cuman gitu aja. Kalau wanita, yang cowok ditidurkan dulu, diambil tulang rusuknya, dibentuk sebagai seorang wanita, kemudian diantar, delivery, dibawa kepada Adam pada waktu itu. Sedemikian spesial dan uniknya wanita. Oke, kita kembali. Saudaraku, Alkitab banyak menceritakan banyak hal tentang simplifikasi. Segala sesuatu kalau bisa dibikin simple, kenapa dibikin ribet? Oke, ada beberapa hal tentang tokoh Alkitab, apa yang Yesus katakan, tentang para rasul, yang menekankan tentang simplifikasi. Ini saya akan beri dua contoh dari dua ayat yang berbeda. Oke, dan ini memang dua ayat yang gak ada hubungannya. Jadi nanti jangan video saya dipotong terus dibilang ini pendeta comot-comot Alkitab, lompat-lompat. Bukan, ini hanya contoh, saudara. Ketika Yesus berbicara tentang kekhawatiran, Yesus berkata, ini nggak bisa diklik. Oke. Next. Saya mesti kemana ini? Oke, tadi yang ibadah pertama. Ini ibadah kedua. Oke. Ketika Yesus berbicara tentang kekhawatiran, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31-33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang mencari segala sesuatu, ini orang di luar sana, segala sesuatu untuk kepentingan dirinya, untuk memuaskan dirinya, untuk kebutuhan dagingnya. Pakaian, makanan, minuman, semua orang di luar sana. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat ini berkata, Bapamu di surga itu tahu segala kekhawatiranmu tentang pakaian, makanan, dan minuman. Karena dia tahu, make it simple. Kita nggak usah ribet, cari aja satu hal, satu paket. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua yang kita khawatirkan itu, semua yang orang di luar sana juga khawatirkan itu yang akan ditambahkan kepada kita. Jadi bukan kita disuruh untuk mencari banyak hal di luar sana, kemudian kerajaan Allah dan kebenarannya di belakang. Tapi make it simple, cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya, fokus sama itu aja. Itu yang harus menjadi prioritas kita. Dalam kita membangun rumah tangga, dalam kita bekerja, dalam komunitas kita. Dan maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. As simple as that. Dan Rasul Paulus juga pernah mengatakan hal yang sama, kurang lebihnya. Tentang kekhawatiran di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada saudara banyak khawatir tentang banyak hal, bawa semua kekhawatiran saudara. Apa yang ada di pikiran, di hati saudara, yang sekarang membuat saudara stres, depres, dan khawatir, bawa itu di dalam doa, di dalam permohonan, dan jangan lupa, bawanya dengan penuh ucapan syukur. Dan Paulus ini dia bukan orang yang omdo, yang cuma omong doang, yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Pada waktu dia tulis surat ini pada jemaat di Filipi, dia menulisnya ada dalam penjara. Dan dia dipenjara bukan karena dia seorang kriminal, dia dipenjara karena dia memberitakan kerajaan Allah. Karena dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan dia sudah membuktikan itu. Saudaraku, tema gereja kita bulan ini adalah authorized to influence, okay? Kuasa untuk membawa pengaruh. Dan sebetulnya Yesus pun menginginkan kita menjadi pengaruh tanpa harus menggunakan cara-cara yang ribet. Ya, ini saya sebenarnya satu poin ini saya lanjutkan dari apa yang saya sampaikan di ibadah KGC beberapa waktu yang lalu, karena masih dalam satu bulan, satu tema ya. Kita baca dulu ayat yang mendasari tema gereja kita bulan ini, saudara. Ini sebenarnya ayat yang saya yakin saudara sudah membaca ini setiap minggu. Ya, karena ini tema dari gereja kita bulan ini. Lukas 9 ayat 1-4, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa, power and authority kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan.
Jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Saudaraku, ayat yang ketiga dan keempat ini, kalau kita lihat dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya, di The Message Bible, dikatakan, he said, don't load yourselves up with equipment. Keep it simple. Nah, kata inilah yang kemudian muncul menjadi judul dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Keep it simple. Karena you are the equipment. Sederhana aja. Gak usah bawa apa-apa kalau mau jadi berkat, jadi dampak, jadi influence. Gak usah perlu alat apa-apa. Bahkan gak ada tim pelayanan pun, it's okay. Karena kita terima kuasa, kita terima otoritas, dan kitalah alatnya. Keep it simple. You want the equipment. Dan bahkan dikatakan, and no luxury inns. Gak perlu penginapan mewah. Karena kitalah alatnya. Saudara, jadi sesederhana apa kita bisa membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita? Saya mau mencoba berbagi pada saudara, menjelaskannya dengan satu cerita, satu perumpamaan yang Yesus sampaikan ketika Yesus dicobai oleh ahli Taurat, ya, yaitu tentang the Good Samaritan, orang Samaria yang murah hati, Samaria yang baik hati. Oke, kita mulai, saudara. Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, saudara. Tetapi untuk membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Sampai di sini ya, nanti kita baca untuk poin berikutnya. Jadi yang pertama adalah tentang simplicity in truth. Ya. Kita harus sederhana, tapi penuh hikmat, sama seperti yang Pak Arifin sampaikan tadi. Sederhana tapi penuh hikmat dalam memahami dan menghidupi kebenaran. Saudaraku, orang yang bertanya pada Yesus, dia adalah ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang menerjemahkan, menyalin, menghitung, mengajarkan hukum Taurat, semua hukum yang Musa terima dari Allah. Dan orang ini sebetulnya sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang dia lontarkan kepada Yesus. Dia sudah tahu jawabannya. Makanya dikatakan orang ini sebenarnya bertanya bukan untuk dia mau belajar. Dia bertanya pada Yesus karena dia mau mencoba Yesus. Kan dikatakan sana, karena dia mau mencoba Yesus. Makanya tadi di ayat 29, dikatakan tetapi untuk membenarkan dirinya, next slide. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Untuk membenarkan dirinya. Saudaraku, orang yang ribet adalah orang yang tahu kebenaran, tapi selalu mencari pembenaran, hanya supaya dia tidak harus selalu melakukan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi ya, orang yang ribet adalah orang yang tahu kebenaran, tapi dia selalu mencari pembenaran, hanya supaya dia tidak harus selalu melakukan kebenaran. Kalau dia rasa itu kiranya bisa, nggak sulit, dan untung buat dia, dia lakukan itu. Tapi kalau enggak, dia akan selalu cari pembenaran. Karena buat orang-orang seperti ini, seperti ahli Taurat ini, melakukan kebenaran itu hanya sebuah opsi. Bukan sebuah keharusan. Dan sebisa mungkin, meskipun mereka enggak melakukan kebenaran, tapi mereka tampak benar di hadapan banyak orang. Nah, saudaraku, ini saya enggak judgmental, saya enggak mencoba menghakimi. Ini evaluasi untuk kita semua, untuk saudara juga, dan terutama saya yang berdiri di sini. Oke? Kita bisa lihat apa yang Yesus sampaikan. Ini sisi lain dari ahli Taurat. Ya. Di dalam Matius 23, nanti saudara baca di rumah. Matius 23, itu Yesus menceritakan, menjabarkan siapa sih ahli Taurat itu. Sekali lagi, ini bukan untuk menghakimi, tapi evaluasi untuk kita semua. Ini saya bikinkan poinnya aja ya dari Matius 23, supaya cepat, karena kan kita nggak ada waktu. Jadi ahli Taurat dan juga orang Farisi, saya katakan, adalah orang yang hebat dalam mengajar, tapi tidak melakukan ajarannya.
Jadi dia bisa ngomong, dia bisa menasehati, tapi dia nggak pernah lakukan apa yang dia ajarkan. Nah, ahli Taurat itu orang yang mengikat beban berat, meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi orang-orang yang suka ngasih aturan, ya ngasih tahu harus ini, harus itu, tapi dia sendiri nggak mau melakukannya. Jadi buat orang lain berat, tapi dia nggak mau melakukannya. Mereka bekerja dan pakai aksesoris ibadah yang mencolok supaya terlihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah. Jadi kalau ada perjamuan, ada pesta, mereka maunya duduk di meja-meja yang VIP. Nah kalau di tempat ibadah, mereka maunya duduk di depan. Nah tapi ini yang depan ini bukan ahli Taurat. Ini cerita pada waktu itu, ya cerita pada waktu itu. Mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah. Dan mereka suka menerima penghormatan, dan mereka suka menerima panggilan penghormatan. Terutama dalam keramaian, dalam case pada waktu itu kan panggilannya rabi. Waduh, mereka seneng banget kalau dipanggil rabi. Makanya Yesus berkata, hey, cuman ada satu rabi di antara kamu, yaitu aku. Mereka suka dipanggil rabi. Jadi ini untuk evaluasi kita. Ya, mungkin juga ada orang yang suka dipanggil gembala, dipanggil pendeta. Oh, rasanya kalau udah dipanggil pendeta, panggil gembala, kayaknya rasanya langsung di awan-awan, kaki nggak nyentuh tanah lagi. Karena dia lupa bahwa pendeta atau gembala itu bukan soal status, itu gaya hidup. Yang artinya dalam gereja dan di luar gereja, gaya hidupnya harus sama. Nah, saudaraku, dari semuanya ini, penekanan Yesus sebenarnya cuma satu. Yang terpenting adalah bukan kelihatan benar, tapi melakukan apa yang benar. Amin. Jadi bagaimana mungkin kita bicara mau jadi berkat, mau jadi influence, tapi kalau dengan tidak melakukan kebenaran yang kita tahu, kita justru seringkali menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan ini juga Yesus katakan di ayat-ayat selanjutnya. Kalau kita lihat di ayat 13, nanti sudah baca aja. Oh, dia ada di sini. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi poin yang pertama ini mengingatkan pada kita, kalau kita sudah tahu kebenarannya, kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Dan untuk melakukan itu aja, kita masih cari pembenaran. Berarti sebenarnya kita nggak ada bedanya dengan ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Kita nggak ada bedanya. Untuk melakukan apa yang kita tahu, kita selalu cari pembenaran. Supaya kita nggak harus selalu melakukan. Ini sama nih karena banyak orang-orang tua di sini yang anak-anaknya diroki dan diroket. Kita untuk anak-anak remaja kita, terutama yang Gen Z, kita harus memberikan garis batasan yang tegas, yang jelas. Contohnya misalnya, untuk menjalin hubungan, pacaran, relationship 101, ya, itu adalah harus seiman dan cinta Tuhan. Itu harus. Tegaskan itu, saudara. Karena suatu saat ada orang yang punya pacarnya nggak seiman, dia datang sama saya tanya, kamu pacaran gitu, dan kamu ajak ke rumah, ada orang tua, papa mama nggak tahu? Oh tahu. Terus papa mau bilang apa? Ya coba jalani dulu aja. Aduh. Saya bilang kayaknya saya perlu ketemu papa kamu. Coba jalani dulu aja. Kemudian ada yang tinggal bareng sebelum menikah. Mereka berkata ini untuk efisiensi, Kak. Untuk efisiensi. Nah, sudah mesti hati-hati kalau saudara punya anak-anak yang Gen Z ya, yang remaja SMP, SMA. Karena pemikiran mereka begitu universal. Mereka akan main logika. Segala sesuatu yang nggak bisa diterima logika, mereka nggak bisa terima. Padahal semua yang ada di Alkitab itu sulit untuk terima dengan akal sehat, dengan logika. Makanya kita menerimanya dengan iman. Oke, kembali lagi. Nah, kalau kita kembali ke orang Samaria yang baik hati tadi, di Lukas 10 ayat 29 sampai 32, firman Tuhan berkata, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi kemungkinan besar orang ini tergeletak, nggak bergerak, kelihatan kayak orang mati. Makanya dikatakan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu. Saya ulang sekali lagi ya, ia melihat orang itu. Jadi bukannya imam ini nggak melihat, dia melihat.
Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi mendekat pun enggak, karena dia melewati, dia melihat dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudaraku, yang kedua, ini tentang simplicity in compassion. Jadi orang yang ribet biasanya orang yang kurang memiliki belas kasihan. Karena setiap kali dia tahu ada yang harus ditolong, ada yang harus dibantu, dia akan selalu cari banyak alasan untuk dia bisa menghindar. Kalau bisa, itu bukan bagiannya dia, kalau itu bagiannya orang lain aja. Nah, saudara, ada 3 orang yang melihat dan menyaksikan penderitaan korban perampokan yang tergeletak di pinggir jalan ini. Kita bahas yang 2 pertama, yaitu Imam dan Lewi. Imam dan Lewi kurang lebih sama. Imam dia memimpin ibadah. Dia mempersembahkan korban di rumah ibadah. Lewi adalah orang yang memastikan bahwa ibadah harus berjalan dengan baik. Jadi kurang lebihnya sama. Ya, mereka mempunyai posisi yang kurang lebih sama. Tapi kedua orang ini hanya melihat dari seberang jalan dan bahkan gak ada niat untuk berhenti dan untuk menolong. Kenapa, saudara? Karena bagi mereka yang melayani di rumah ibadah, untuk menyentuh korban perampokan itu adalah najis. Dan dikatakan orang itu tergeletak setengah mati, seperti orang yang mati. Jadi kalau mereka berpikir, jadi kalau mereka datangin orang itu, dan ternyata itu orang mati untuk menguburkan, berarti ada beban finansial. Dan kalau mereka najis, berarti mereka nggak bisa lagi melayani di rumah Tuhan. Saudaraku, ketika mereka melewati korban ini di pinggir jalan, ketika mereka melihat orang ini tergeletak, kalkulator di pikiran mereka bergerak dengan cepat. Mereka mulai hitung-hitungan. Apa untungnya dan apa ruginya kalau aku tolong orang ini? Dan sayangnya ketika mereka hitung, banyak ruginya. Terus buat apa nolong orang ini? Untungnya paling cuma 1. Kalau pada waktu dia nolong, ada orang lain yang lewat dan orang itu melihat. Karena mereka harus terlihat benar. Meskipun mereka tidak punya motivasi yang benar atau melakukan hal yang benar. Keuntungan mereka cuma 1. Kalau pada waktu mereka menolong, ada orang lewat. Foto, posting di sosmed. Dan it goes viral. Itu keuntungan mereka. Tapi sayangnya, gak ada orang yang lewat pada waktu itu. Jadi mereka putuskan, oke, gak usah tolong. Kita lanjutkan perjalanan. Sudah kemudian saya bayangkan orang ini dari Yerusalem ke Yeriko. Di perjalanan yang sama dengan Imam dan Lewi. Saya membayangkan kalau orang ini ternyata dia ibadah di tempat ibadah yang sama dengan Imam dan Lewi ini. Bayangkan kalau saudara pulang dari KLC, saudara pulang dari ibadah, saudara tergeletak di pinggir jalan. Saudara butuh bantuan dan pertolongan. Kemudian saudara melihat para pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang berdiri di mimbar yang berkhotbah pada waktu saudara ibadah. Mereka hanya lewat. Dan mereka nggak menolong dan menghampiri saudara. Itu kejadiannya pada waktu itu untuk memberikan gambaran yang jelas. Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi lewatlah orang yang ketiga, orang Samaria, orang yang gak diduga-duga, orang yang selama ini menjadi kelas kedua, dan mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Tapi dia berhenti, dia berbelas kasihan, dan dia mempraktekkan melalui perbuatannya. Saudaraku, ini saya pernah sampaikan kemarin di ibadah KJC. Cerita yang menarik, yang sederhana, tapi saya rasa ini cerita yang menarik. Suatu saat saya sama istri saya lagi makan ya di warungan di kaki 5, itu angkringan di Tengkumar Barat. Kita lagi makan, kita lagi ngantri, kan biasanya kan kita pilih-pilih makanan, terus kemudian bayar di kasirnya yang jaga di situ, kemudian itu makanannya dibakar, baru kita makan tuh lesehan di sana. Pada waktu kita lagi ngantri makanan, tiba-tiba ada seorang ibu yang mungkin usianya 50-60 tahun, dia cross the line, dia di depan kami, dia langsung ambil makanan. Oke, ya gak apa-apa lah. Dia mau menyerobot antrian, it's okay. Dia ambil makanan, terus kemudian dia bilang sama saya. Dia bilang, Pak, bisa gak bayarin makanan saya? Terus dia ngomong sama kasarnya, Pak, nanti yang bayar Bapak ini. Saya lagi mencerna nih, saudara. Dalam sekian detik saya lagi mencerna. Ini maksudnya ibu ini apa? Terus ibu ini bilang, karena saya seharian belum makan, Pak. Oke. Karena seharian belum makan. Oke.
Ini kan kita masih berpikir kan, itu kan hitungan detik saudara. Kemudian ibu ini jalan sebentar, terus dia ngambil nasi bungkus yang lain dan ngambil yang lain. Dia bilang, Pak sekalian ini dibungkus. Karena anak saya di rumah juga belum makan. Nah sebelum dia ambil untuk dibungkus, kasir udah ngomong sama saya, Pak, gak usah diturutin, ibu itu selalu kayak gini. Selalu kayak gitu. Dia berapa kali datang kayak gitu. Cuman kami berpikir, siapa tahu memang mereka sering seperti itu, karena memang mereka sering kesulitan untuk makan. Dan orang di rumahnya juga kesulitan untuk makan. So why not? Kita bisa lakukan itu. Ya kita bayari. Dan ibu itu makan, dan dia juga bawa pulang. Ini bukan saya mau pamer, itu juga nggak seberapa. Juga untuk saudara nggak seberapa. Tapi saudara juga mungkin pernah melakukan itu. Tapi maksudnya gini, compassion itu will always produce action. Orang yang berbelas kasihan, yang sungguh-sungguh berbelas kasihan, dia akan menyatakan dalam tindakan, nggak cuma dalam pikiran dan dalam ucapan. Gak mungkin saya pada waktu, Pak tolong bayarin saya, dia bilang Tuhan Yesus memberkati ibu. Saya berdoa untuk ibu. Dia lebih butuh duit saudara loh daripada doa saudara pada waktu itu. Jadi, next slide. Saya tulis sana, belas kasihan menjadikan kita alat yang sempurna sebagai saluran berkatnya. Ini kan tema kita bulan ini kan, terima kuasa untuk menjadi saluran berkat. Nah, saudaraku, Alkitab berkata bahwa korban ini dinaikkan ke atas keledainya sendiri. Berarti orang itu, dia turun dari keledainya, si korban naik ke atas, dan dia harus jalan sampai penginapan. Makanya tanpa belas kasihan, itu nggak pernah akan ada pengorbanan yang tulus. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah simplicity in giving. Bagaimana kita memberi dengan sederhana, ya, dengan cara yang sederhana. Lukas 10 ayat 35-37, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi keesokan harinya, si korban ini nggak cuma ditinggalkan begitu aja di penginapan, tapi dijamin rawat inapnya. Pokoknya rawat aja. Dan orang Samaria ini dia open bill sama pemilik penginapan. Pokoknya nanti biayanya berapapun, apapun yang dia perlukan, nanti kamu tagih sama aku pada waktu aku balik. Kemudian Yesus bertanya pada ahli Taurat ini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ada imam dan Lewi, orang yang begitu hebat di rumah ibadah, dan juga ada orang Samaria, orang yang selalu nggak dipandang, mungkin dipandang sebelah mata. Jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, yaitu orang Samaria. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudaraku, banyak orang yang berpikir memberi itu berkaitan erat dengan kekayaan, kepemilikan, atau status sosial. Karena banyak orang yang berpikir mestinya orang itu yang memberi ke dia, bukan kita. Karena status sosialnya lebih tinggi. Banyak orang yang berpikir, aku aja buat makan masih susah. Ini aku masih struggling. Setiap hari tabunganku juga masih sedikit. Jadi banyak orang berpikir kalau belum kaya, itu dia belum layak untuk dia memberi. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara, memberi itu justru hubungannya dengan perubahan pola pikir dan kerelaan hati. Saudaraku, saudara tahu kisah tentang Sakeus. Suatu saat Sakeus ini kan dikatakan seorang kepala pemungut cukai. Oke? Dan dia dikatakan dia orang yang kaya. Nah, karena dia kepala pemungut cukai, nggak dikatakan dia jahat apa enggak, itu nggak ada dalam Alkitab. Karena dia kepala pemungut cukai, berarti kerjaan sebelumnya, ya kerjaannya dia pada waktu itu adalah memungut cukai. Dia adalah memungut pajak dari orang-orang. Dan dia orang yang kaya. Tapi saudara tahu, begitu dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, aku mau singgah ke rumahmu. Yesus singgah ke rumah Sakeus. Begitu Yesus singgah ke rumah Sakeus, Sakeus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Encounter, face to face. Ketika dia berjumpa, dia langsung bertobat. Pola pikirnya langsung berubah. Makanya itu metanoia. Perubahan pola pikir. Dan saat itu juga, saudara, detik itu juga, Sakeus berkata, setengah dari hartaku akan kubagikan pada orang-orang miskin. Dan kalau ada yang pernah aku peras, aku ambil dari orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat.
Saudaraku, sebelum berjumpa dengan Yesus, dia sudah kaya loh. Dia sudah kaya. Tapi dia nggak melakukan itu. Hanya pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat, dia bisa melakukan itu. Makanya saya juga heran. Dan saya percaya saudara juga heran. Kalau ada orang yang mengaku sudah bertobat, terima Yesus, apalagi berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Tapi pelitnya minta ampun. Diminta bantuan, suruh bantu, suruh nolong aja. Alasannya banyak. Pembenarannya banyak. Dan giving the best, itu bukan hanya soal pola pikir, tapi juga soal kerelaan hati. Saudara ingat kisah tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan di rumah ibadah. Di Alkitab dikatakan suatu saat Yesus ada di rumah ibadah dan dia sengaja duduk di depan. Dan dia memandangi kotak persembahan. Ini sudah gak ada lagi di sini. Dia memandangi, dia sengaja duduk di depan. Dia memandang kotak persembahan yang sudah baca di Alkitab. Untuk dia melihat siapa-siapa aja, ya kemungkinan ya, siapa-siapa aja yang datang untuk memberi persembahan dan berapa banyak mereka memberi persembahan. Dan dikatakan datanglah orang-orang kaya dengan persembahan yang begitu banyak. Wah, dan saudara tahu kalau orang kaya ngasih persembahan pada waktu itu pasti bunyinya bung, bung, bung gitu kan. Tepuk, tepuk. Bunyinya keras. Kemudian datanglah seorang janda, dikatakan janda dan miskin. Dia datang dengan membawa 2 peser atau 1 duit. Yang kalau kita convert dengan hari ini, kira-kira cuma berapa ribu rupiah. Tapi apa kata Yesus? Dia panggil murid-muridnya, sini-sini. Apa kata Yesus? Di dalam Markus 12:43-44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku, dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya di Good News Bible, dikatakan, for the others put in what they had to spare of their riches. But she, poor as she is, put in all she had, she gave all she had to live on. Artinya gini, yang lain itu memberi, ya, apa yang mereka miliki itu untuk mereka sisihkan dari kekayaan mereka. Jadi sebenarnya mereka kaya, mereka punya banyak, mereka ngasih banyak pun itu cuma sebagian dari kekayaan mereka. Mereka cuma sisihkan itu. Tetapi janda miskin ini memberi semua yang dia miliki untuk bertahan hidup. Di dalam satu literatur Alkitab yang saya baca, jadi janda miskin ini kalau dia sudah memberikan itu ke rumah Tuhan, itu adalah harta yang dia miliki terakhir. Dan dia nggak tahu lagi besok dia harus makan apa. Dia berikan semuanya. Dia berikan yang terbaik ke rumah Tuhan. Nggak ada hubungannya dengan kekayaan. Nggak ada hubungannya dengan kepemilikan. Jumlah saldo di rekening. Atau status sosial. Sama kan halnya dengan korban yang dibawa orang Samaria ke tempat penginapan. Ya, orang yang terluka ini nggak cuma dititipkan, tapi orang Samaria ini merawat seolah-olah dia mengenal baik orang ini. Dan dia seolah-olah begitu mengasihi orang ini. Orang Samaria ini nggak hanya memberi yang terbaik, kalau kita kembali ke kisah orang Samaria yang baik hati tadi. Tapi dia memberi habis-habisan kepada orang yang selama ini menganggap kaum Samaria adalah musuh yang harus dibenci. Makanya ada istilah pemberian terbaik adalah ketika kita memberi until we feel hurt. Kita memberi sampai kita merasa ada sesuatu di hati kita. Sama kan sama seperti Yesus. Dia memberikan yang terbaik. Ya, sudah pasti dia merasakan kesengsaraan. Karena dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Saya tutup dengan satu ayat untuk mengingatkan kita supaya kita nggak ribet lagi. Nggak hitung-hitungan lagi ya. Untuk kita memiliki compassion dan kita selalu memberikan yang terbaik. Untuk kita mau jadi berkat untuk orang lain. Di Amsal 19 penutup ya, ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Gak dikatakan dari suku dan golongan mana. Gak dikatakan rasnya apa. Atau harus level sosial seperti apa yang harus memberi dan menerima. Alkitab cuma berkata siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, dia sedang memiutangi Tuhan yang akan membalas
perbuatannya itu. Maksudnya saudara nggak usah mikir panjang kalau emang saudara digerakkan oleh belas kasihan. Dan saudara mau menolong seseorang, saudara mau membantu seseorang. Karena itu perlu action. Dan ketika saudara berbelas kasihan pada orang yang membutuhkan pertolongan saudara, mungkin loh orang itu menganggap saudara adalah harapan terakhir bagi dia. Untuk dia bisa datang dan mendapatkan pertolongan. Dan mungkin ketika saudara sudah melakukan yang terbaik, mungkin ada orang yang menyalah mengertikan saudara. Seringkali gitu kan, saudara sudah melakukan sesuatu, masih jadi omongan. Saudara disalah mengerti mungkin oleh orang itu atau orang lain. Tapi maksud dari ayat ini, meskipun itu sampai terjadi, Tuhanlah yang akan membalas perbuatan baik saudara. Amin. Biarlah pesan yang singkat ini boleh memberkati saudara dan mengingatkan kita semua untuk kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan selalu memberi yang terbaik.